Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru mengenai nasib tenaga honorer R2 dan R3, yaitu walau berstatus ASN P3K, gaji R2 dan R3 tetap setara honorer. Muncul usulan potong gaji PNS 10%. Apakah Anda setuju? Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam menangani tenaga honorer pada seleksi P3K, khususnya mereka yang masuk dalam kategori R2 dan R3. Para honorer ini telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Beberapa usulan pun mencuat, termasuk wacana pemotongan gaji pegawai negeri sipil atau PNS sebesar 10% sebagai solusi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Wacana pemotongan gaji PNS untuk honorer. Salah satu gagasan yang berkembang adalah pemotongan gaji PNS sebesar 10% guna mendanai pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Usulan ini disampaikan oleh Nasrullah Mokhtar selaku koordinator aksi damai beberapa waktu lalu. Beliau menilai bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Menurutnya, selama ini honorer telah berjuang keras untuk diangkat sebagai P3K, bahkan ada yang bekerja tanpa digaji oleh pemerintah daerah atau Pemda selama bertahun-tahun. Tenaga honorer R2 dan adalah mereka yang pernah mengikuti seleksi P3K tahap pertama tetapi tidak mendapatkan mendapatkan formasi. Sedangkan R3 adalah tenaga non-ASN yang telah mengabdi minimal 3 tahun dan sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jika pemotongan gaji PNS benar-benar diterapkan, maka dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mengangkat mereka sebagai P3K penuh waktu, bukan sekedar tenaga P3K paruh waktu seperti yang saat ini diwacanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, mengenai permasalahan gaji P3K paruh waktu. Salah satu polemik yang muncul adalah konsep P3K paruh waktu. Banyak tenaga honorer merasa cemas karena belum ada kejelasan mengenai besaran gaji dan hak yang akan diterima. Dalam beberapa skenario ada anggapan bahwa tenaga P3K paruh waktu hanya akan menerima gaji setara dengan honorer mereka sebelumnya yang berkisar antara 150.000 hingga 1.500.000 rupiah per bulan. Situasi ini tentu meresahkan, terutama bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang selama ini sudah berjuang keras untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Banyak dari mereka yang hanya mendapatkan upah dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang sifatnya hibah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan tetap. Selanjutnya,
P3K paruh waktu, solusi atau jalan tengah. Konsep P3K paruh waktu sebenarnya muncul sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal serta tidak ada tenaga honorer yang dirugikan. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran Pemda membuat pengangkatan seluruh honorer menjadi P3K penuh waktu sulit direalisasikan. Dalam skema ini, P3K paruh waktu tetap akan menerima gaji, tetapi jam kerja mereka tetap diatur lebih fleksibel. Ada dua kemungkinan skema kerja yang muncul, yaitu 1. Jam kerja penuh, tetapi gaji hanya separuh dari P3K penuh waktu. 2. Jam kerja setengah hari, tetapi gaji tetap penuh. Meskipun terdengar seperti solusi yang menguntungkan, banyak tenaga honorer masih mempertanyakan kejelasan skema ini. Apakah mereka akan menerima tunjangan seperti P3K penuh waktu? Apakah ada jaminan bahwa gaji mereka tidak lebih rendah dari saat menjadi honorer? Banyak tenaga honorer yang curhat mengenai nasib mereka jika harus menerima skema P3K paruh waktu. Sebagian besar dari mereka mengkhawatirkan besaran gaji yang akan diterima, mengingat saat ini masih ada tenaga honorer yang hanya mendapatkan upah masih di bawah 2 juta rupiah per bulan. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai masa tunggu bagi mereka yang masih belum mendapatkan kepastian status. Banyak tenaga honorer yang usianya sudah tidak muda lagi dan merasa khawatir jika proses pengangkatan mereka terus berlarut-larut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru untuk para tenaga honorer yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.